Oke. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, sore. Oke. Dengan saudari siapa boleh memperkenalkan diri? Oh iya, nama saya Rita Rianti. Sekarang saya umur 20 tahun, sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa S1 jurusan Pendidikan Sejarah. Oke, baik. Baik, Rita, kabarnya hari ini bagaimana? Baikkah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Febi Priyopiandi dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani, biasa dipanggil Febi. Tujuan saya ingin mewawancarai saudara untuk mengetahui relasi dan keluarga, bagaimana riwayat pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan emosi, dan kepribadian dari subjek penelitian, yaitu Rita sendiri. Wawancara ini akan membutuhkan waktu sekitar 15-30 menit. Dan selama wawancara, saya akan merekam dan mencatat hasil wawancara. Apakah saudara keberatan? Tidak. Tidak, baik. Wawancara ini bersifat rahasia, sehingga informasi yang saudara berikan tidak akan tersebar luas. Hanya saya dan pihak tertentu yang akan mengetahui informasi terkait hasil wawancara ini. Baiklah, untuk kenyamanan, tolong HP di silent. Dan jika ingin ke toilet, saya mempersilakan sebelumnya. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, lanjut aja langsung. Lanjut, oke. Baiklah, jika tidak ada, mari kita mulai. Pertama, boleh saudara ceritakan tentang diri saudara seperti nama, usia, tempat tanggal lahir, tempat tinggal, dan keluarga. Oke, untuk perkenalan ya. Nama saya Rita Rianti, lahir di Bandung tanggal 7 Februari 2001. Terus latar belakang riwayat pendidikan dulu atau ya? Boleh. Ya, riwayat pendidikan dulu TK di TK Amir Mahmud, SD-nya itu di SDN Cibeber Mandiri 2, SMP-nya itu di MTSN Kota Cimahi, dan SMA-nya di MAN Kota Cimahi, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S1 di Universitas Negeri Semarang, jurusan Sejarah. Untuk selanjutnya tentang keluarga ya. Latar belakang keluarga gitu. Ya, misalkan jika boleh saya tahu, saudari Rita ini anak keberapa dari berapa saudara? Anak kedua dari 5 bersaudara. Anak kedua dari 5 bersaudara. Baiklah. Bagaimana relasi saudara dengan ayah saudara? Relasi ya, kayak hubungan sama bapak gitu ya. Iya. Hubungannya Maaf, sebelumnya saya potong. Maaf. Sebelumnya boleh memperkenalkan dulu nggak nama ayah saudara? Seperti umur gitu. Oh iya. Ya, nama bapak saya Eman Soherman. Riwayat pendidikannya terakhir itu SMP. Umurnya sekarang kurang lebih 54 tahun. Oke, baik. Lanjutnya, seberapa dekat relasi saudara bersama ayah saudara? Seberapa dekat ya? Bisa dibilang cukup dekat ya. Cukup dekat itu. Baiklah. Boleh saudara gambarkan bagaimana sosok ayah saudara? Sosok bapak itu menurut saya orangnya ya pasti baik ya. Yang namanya bapak pasti baik. Terus tegas, bijaksana, penyayang juga, penyayang walaupun kadang keras tapi hatinya itu sangat penyayang, sangat peduli juga, sangat care terhadap anak-anaknya juga, bertanggung jawab, dan peduli pokoknya sama anak-anaknya semuanya. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ada pengalaman berkesan nggak
antara Rita dengan Ayah Rita? Yang paling Rita ingat dan gak bisa Rita lupakan gitu. Apa ya? Hampir semuanya berkesan kayaknya. Tapi yang paling berkesan itu mungkin waktu apa ya? Waktu pengalaman dulu pas kerja gitu kan. Terus kerja pulang malam gitu, Bapak tuh apa ya? Care banget gitu. Sampai sebelum pulang itu udah ditungguin di depan rumah tuh, nungguin sampai benar-benar nyampe ke rumah itu. Perhatiannya itu benar-benar kerasa banget waktu aku pulang kerja, itu kelihatan banget khawatirnya kayak gimana. Itu tuh kayak bikin aku tuh kayak, oh Bapak tuh khawatir banget ya, kayaknya sayang banget ya sama aku gitu loh. Nah, sekarang boleh saudara ceritakan sedikit tentang ibu saudara? Ya, tentang ibu. Sebelumnya nama ibu saya itu Jamila. Lahir itu tanggal 7 Maret tahun 1976 kalau nggak salah. Nah, terus gambaran tentang mama ya. Mama pasti orang itu baik banget, peduli banget sama anak-anaknya itu, penyayang banget. Terus apa ya? Kayak intinya tuh pasti ngelakuin apapun buat anak-anaknya, ngasih yang terbaik buat anak-anaknya, dan pastinya itu bertanggung jawab sama tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu. Kalau boleh tahu, apa kegiatan ibu saudara? Mama itu di rumah itu kadang suka bikin kue. Itu pun nggak setiap hari, cuman kalau misalkan ada pesanan, Mama buat gitu. Oke. Lalu seberapa dekat Rita dengan Ibu Rita? Cukup dekat ya, bahkan mungkin bisa dibilang dekat. Oke. Ada nggak pengalaman yang paling berkesan gitu antara Rita sama Ibu? Paling berkesan sama Mama itu apa ya? Kalau paling berkesan itu sama Mama paling banyak sih sebenarnya berkesan ya. Cuman yang paling berkesan itu mungkin pas ada kegiatan gitu, ada kegiatan apapun itu, kayak misalkan kegiatan keluar gitu. Mama tuh pastinya tuh care banget sama aku. Terus kayak perhatian banget gitu, apa-apa yang aku butuhin tuh disiapin. Ya intinya se-care itulah pokoknya. Yang paling berkesan ke aku tuh ya itu perhatiannya Mama kayak gitu. Oke, baik. Selanjutnya, bagaimana suasana keluarga saudara? Ya, Kak, harmonis kah? Apa bagaimana gitu? Maaf sebelumnya ya. Keadaan keluarga dibilang harmonis sih, iya harmonis, tapi ya gimana ya? Gak begitulah, bisa dibilang gak begitu harmonis. Tapi ya yang namanya keluarga pasti ada masalah-masalah gitu kan. Tapi semuanya baik-baik aja, harmonis, alhamdulillah. Semuanya masih terkontrol dengan baik, komunikasi dengan keluarga, sama mama, sama bapak, sama adik-adik, semuanya juga berjalan dengan baik gitu. Menurut saudara, siapa yang paling berperan dalam keluarga? Yang paling berperan dalam keluarga itu menurut aku bapak ya. Bapak. Oke. Apakah Rita pernah atau sering bercerita tentang masalah Rita kepada orang tua? Jarang sih, jarang sebenarnya, jarang banget. Bahkan kayak apa ya, ngerasa canggung mungkin ya kalau mau bercerita sama orang tua itu. Tapi kalau misalkan masalah pribadi gitu, kadang janggal banget kalau misalkan harus bercerita sama orang tua, canggung dan kayak malu aja gitu kalau masalah pribadi. Tapi kalau misalkan masalah hal-hal yang penting, kayak buat tentuin apa ya, keputusan yang besar gitu ya, pasti diobrolin sama keluarga gitu. Ada nggak sih
pengalaman yang paling Rita ingat antara Rita sama kedua orang tua gitu di saat lagi bersama? Momen saat bersama itu apa ya? Mungkin pada saat mohon maaf itu tadi ada yang nelpon dulu. Iya baik, tidak apa. Momen itu bentar. Kalau momen sama keluarga itu paling momen-momen pada saat mama atau bapak itu ulang tahun ya. Kayak itu tuh benar-benar momen dimana kita tuh deket, kayak ya sedekat itulah. Karena biasanya kalau sehari-hari itu nggak terlalu deket, terus kayak punya kesibukan masing-masing kan. Momen yang paling berharga itu ya paling yang berkesan itu pada saat hari-hari tertentu, kayak misalkan hari ulang tahun, hari ibu, kayak gitu. Seperti yang tadi Rita bilang ya, Rita anak kedua dari 5 bersaudara, betul? Betul. Lalu kalau boleh tahu siapa yang paling dekat sama Rita? Jadi saudara-saudara aku yang lain yang paling dekat itu teteh ya, teteh kakak. Kakak pertama berarti ya? Iya. Apa yang sering Rita lakukan bersama kakak? Sama teteh banyak ya, banyak. Kebetulan kalau misalkan hampir setiap hari ketemu, terus hampir setiap hari juga chattingan atau teleponan, ngobrol juga lebih sering ke sama teteh sebenarnya daripada sama orang tua ya. Kayak misalkan kebetulan suaminya kan lagi di luar kota gitu, jadi kalau butuh apa-apa jadinya ke aku gitu. Kalau misalkan mau kemana-mana ya barengnya sama aku, mau makan, mau jalan-jalan atau kemana itu barengnya sama aku gitu, jadi cukup deket lah. Lalu bagaimana hubungan Rita bersama saudara yang lain? Apakah Hubungan dekat? sama saudara yang lain? Ya. Sama yang lain dekat sih. Sekarang kayak ngerasa deket karena emang udah gede juga, berusaha buat mendekatkan diri sama mereka sebenarnya. Sama adik yang pertama itu cukup deket, sekarang sering ngobrol juga. Terus sama adik sama adik yang kedua sih yang agak kurang deket itu sama yang cowok ya. Karena mungkin beda ya antara cewek sama cowok itu kan obrolannya. Jadi kurang deket lah kalau sama adik yang cowok. Oke. Apakah Rita pernah atau sering bercerita bersama saudara-saudara Rita? Kayak misalkan adik, kakak gitu. Iya, sering sama teteh. Kalau cerita tentang apapun itu kadang kalau aku canggung ngobrol sama orang tua itu aku lebih dulu ceritanya sama teteh gitu. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan bagi Rita bersama saudara-saudara Rita? Paling berkesan sama saudara-saudara aku itu ya sama kayak yang lain sih sebenarnya tuh pada saat acara-acara tertentu aja sih yang paling berkesan itu. Kayak misalkan acara ulang tahun mereka gitu kan, berkesan banget sih itu, kayak kita ngumpul keluarga gitu, ngasih bolu, hadiah, kayak gitu langka banget kan momen-momen kayak gitu, dan itu benar-benar berkesan banget sih menurut aku. Bagi Rita, apa sih peran saudara bagi keluarga gitu? Atau apa sih peran saudara tuh bagi Rita gitu? Peran saudara penting banget ya. Peran saudara itu buat aku penting banget. Pertama itu ya karena kita kan saudara gitu. Kita pastinya itu butuh saran, butuh bantuan dari saudara-saudara yang lain gitu kan. Kayak misalkan aku sama teteh, aku butuh saran sama teteh, terus kayak adik-adik aku juga kan aku harus bantu mereka kayak ngerjain PR atau apa, kan harus saling membantu gitu kan. Jadi peranannya itu penting banget gitu. Gak bisa kalau misalkan dibayangin cuman sendiri gitu, anak tunggal itu benar-benar kayaknya susah gitu. Kalau gini kan punya masalah sedikit bisa cerita, sharing-sharing sama kakak kayak gitu. Baik, selanjutnya
Seperti yang tadi Rita katakan kan, Rita bersekolah di TK apa tadi? Mohon maaf. TK Amir Mahmud. TK Amir Mahmud, SD? SD-nya di SDN Cibeber Mandiri 2. Cibeber Mandiri 2, SMP di MTSN Kota Cimahi, betul? Betul. Dan SMA di Kota Cimahi, betul? Ya, betul. Oke. Sekarang saya ingin bertanya, bagaimana sih keadaan Rita waktu sekolah dulu? Waktu sekolah dulu di mana nih? Terserah mau dari MTS, SMA, boleh? Atau bahkan mau yang sekarang di perkuliahan pun boleh? Kalau keadaan yang sekarang aja paling, atau dari SMA lah ya mungkin. Mungkin keadaan, gimana tadi pertanyaannya? Kayak keadaan Rita dulu waktu sekolah tuh kayak gimana sih? Keadaan waktu sekolah ya. Utamanya mungkin bisa dibilang dari dulu aku anaknya cukup bisa dibilang rajin lah ya. Kayak ngerjain tugas atau belajar, is okay, baik lah gitu kan. Untuk waktu masa-masa MTS, SMA itu benar-benar kayak aktif banget, aktif berkegiatan, berorganisasi, terus kayak lomba-lomba juga lumayan aktif kan. Nah terus beda banget sama pas kita masuk ke kuliah kan. Kuliah ini tuh kan online ya, jadi emang ada perubahan yang sangat drastis gitu. Saat waktu SMA kayak lagi rajin-rajinnya, semangat-semangatnya belajar, terus pas kuliah itu ngerasa kayak nurun gitu, semangat belajar tuh kayak males aja gitu, apalagi kuliah online kayak gini, semangat belajarnya itu jadi menurun, tugas-tugas juga, ngerjain tugas juga kadang suka males-malesan kayak gitu sih, beda banget sih. Beda banget, oke. Bagaimana relasi Rita bersama teman atau guru saat sekolah? Kalau relasi sama guru atau teman-teman waktu dulu cukup bagus ya, dari SD, SMP, SMA. Mungkin relasinya itu terjalin sangat baik gitu kan. Terutama mungkin dulu kan sering berorganisasi kayak gitu kan, jadi relasinya juga cukup banyak gitu. Sama guru-guru juga cukup deket gitu. Tapi untuk pada saat perkuliahan kali ini gitu, cukup sulit untuk menyambung relasi ya sama teman-teman juga yang ya kita ketemu belum pernah ketemu, terus komunikasi dari WhatsApp, Zoom kayak gitu kan kurang gimana ya, kurang baik lah gitulah, kurang pas gitu untuk memahami mereka, atau gimana juga ada rasa canggung gitu untuk bertanya sama mereka, untuk mengenal mereka lebih lanjut juga susah gitu kalau misalkan lewat daring kayak gini kan susah buat menjalin relasinya, terutama sama dosen itu ya. Kadang kan canggung banget sih kalau untuk ngobrol sama dosen itu canggung banget. Jadi untuk relasi di masa perkuliahan itu kurang menurut aku. Seperti yang Rita katakan tadi ya, Rita sangat aktif di organisasi sama ekstrakurikuler gitu. Ada nggak sih pengalaman yang paling berkesan bagi Rita pada saat sekolah itu? Pada saat sekolah itu mungkin pada saat apa ya, SMA dulu mungkin pas MTS atau SMA itu pas ikutan acara pramuka ya, waktu itu emang acara camping waktu SMA gitu, misalkan kayak waktu pembaraan, waktu raida, itu bener-bener pengalaman yang luar biasa banget buat aku sih, kayak kumpul sama teman-teman banyak gitu kan, kita ngelakukan perjalanan jauh, terus mendapatkan banyak hal gitu di perjalanan itu tuh. Pada saat pengembaraan itu tuh banyak banget hal yang aku dapetin sih, kayak kita belajar untuk mandiri, belajar untuk memahami situasi di luar sana gitu, bekerja sama teman-teman yang lain, itu bener-bener kayak pengalaman yang luar biasa sih. Sekarang kan tadi Rita cerita tentang sosok ayah yang apa ya, baik banget, yang nungguin Rita ketika pulang malam saat bekerja. Nah,
Apa boleh ceritakan nggak saat Rita bekerja itu? Kayak Rita kerja di mana? Terus kerja sebagai apa? Ya, dulu kan sebelum aku kuliah ya, aku kan sempat gap year dulu. Pas lulus kan, sebelum kuliah itu aku kerja kurang lebih selama 4 bulan di PT KHT, bagian kaos kaki itu bagian packing ya. Nah, di situ sih. Oke. Eh, bagaimana situasi lingkungan di pekerjaan Rita dulu? Kayak lingkungan kerjanya tuh bagaimana gitu? Kalau untuk lingkungan pekerjaan, lingkungan di sini tuh kayak apanya ya? Orang-orangnya kah? Orang-orangnya boleh. Tempatnya kah? Kayak untuk lingkungan sosial berarti ya, maksudnya mungkin menurut aku dunia pekerjaan itu keras banget, lingkungannya juga keras banget sih menurut aku. Orang-orangnya yang punya etos kerja yang tinggi, disiplin yang tinggi, itu luar biasa banget. Kayak dari waktu lulus SMA itu kan masih santai mungkin ya waktu SMA itu. Nah, pas masuk dunia kerjaan itu ada ketemu sama lingkungan-lingkungan yang bisa dibilang keras, terus orang-orangnya yang kadang kan ya berkarakternya tuh beda-beda banget lah. Ada yang orangnya tuh julid, ada orangnya tuh yang keras kepala, yang suka marah-marah, yang berbagai macam. Itu kadang kaget banget sih waktu dulu pertama kali masuk kerja tuh. Dan ngerasa kayak capek banget gitu lah pokoknya. Lingkungannya tuh nggak seperti waktu SMA, nggak kayak waktu masa-masa kita sekolah gitu. Dunia pekerjaan itu benar-benar lingkungannya keras banget sih. Lalu bagaimana relasi Rita bersama rekan-rekan kerja Rita? Untuk relasi waktu pekerjaan sih cukup kecil ya, nggak terlalu begitu dekat sama teman-teman waktu pekerjaan. Yang dekatnya tuh cuman 1, 2, 3 orang aja lah gitu. Yang ya orangnya tuh itu lagi, itu lagi gitu. Sama yang lainnya tuh kurang karena emang susah juga bergaul sama orang-orang di sana kan. Ada yang udah ibu-ibu, usianya itu terpaut jauh beda lah sama aku gitu. Jadi relasinya masih kurang. Pekerjaan apa sih yang Rita impikan? Kalau boleh tahu. Kalau pekerjaan yang aku impiin itu ya sesuai sama mimpi aku pengennya jadi guru atau dosen sih. Oke, guru atau dosen. Lanjutnya situasi lingkungan bagaimana sih yang Rita harapkan gitu? Dari orang-orangnya, apa pekerjaannya gitu. Situasi yang aku inginkan pasti situasi atau keadaan yang nyaman, tentram lah gitu buat akunya tuh bahagia gitu kan. Dengan orang-orang yang support banget gitu, nggak ada toxic gitu. Yang pasti orang-orang yang baik-baik, yang mendukung aku, mau bagaimanapun aku gitu, mendukung kesuksesan aku gitu. Orang-orang yang selalu ada di saat aku susah ataupun seneng gitu. Pokoknya ya situasi yang menurut aku baik-baik aja gitu. Uh, Rita boleh ceritain nggak pengalaman apa sih yang bikin Rita sangat bahagia gitu? Yang bikin Rita tuh bahagia banget sampai sekarang tuh kalau diingat kayak pengen kayak gitu lagi gitu. Apa sih? Apa ya, kayak udah lupa sama momen-momen yang bikin bahagia sebahagia itu sih. Momen yang paling bahagia, yang bikin bahagia itu apa ya? Mungkin masa-masa sekolah dulu sih kayaknya ya. Kalau misalkan dulu kan masih senang-senang sama teman-teman, jalan-jalan lah, happy-happy gitu kan, ketawa-ketawa, itu tuh kayak momen yang bener-bener bikin aku tuh bisa tertawa lepas, itu bahagia banget, beda sama sekarang yang udah dewasa gini tuh kayak kayaknya aku aja udah lupa kapan terakhir kali aku tuh ketawa lepas gitu loh. Uh, apa ya? Situasi apa yang paling Rita tuh nggak suka gitu? Ada nggak? Kayak
Ya, situasi yang paling aku nggak suka itu situasi di mana ya ada keadaan yang apa ya, kayak keributan gitu loh. Aku paling gak suka ada di situasi yang orang-orang marah-marah, bentak-bentak, kayak gitu tuh kayak bener-bener bikin aku tuh kaget gitu. Walaupun mungkin ya maksudnya bukan ke aku gitu, tapi ngelihat dan berada di situasi itu tuh bikin aku kayak tertekan aja gitu sih. Bisa jelaskan nggak kenapa itu? Kalau untuk kenapa aku juga nggak tahu ya, kayak mungkin emang dari sananya atau gimana gitu perasaan, entah dari perasaan yang terlalu halus atau gimana kan, kayak nggak suka aja untuk dimarahin gitu, ada di situasi yang orang tuh marahin kita itu kayak ke hati tuh nggak enak aja gitu, paling nggak suka, apalagi dibentak sama orang itu nggak banget lah gitu lah. Ada nggak sih pengalaman yang paling Rita nggak suka gitu? Pengalaman yang menurut Rita tuh pengalaman terburuk bagi Rita gitu. Ada mungkin waktu aku SD ya. Nah, waktu SD tuh apa ya, bisa dibilang bully atau bukan, nggak tahu gimana ya. Cuman kayaknya nggak ke situ, tapi momennya tuh bener-bener waktu SD tuh aku ngerasa kayak aku sendirian gitu. Momen dimana teman-teman tuh ngejauhin aku, dan entah karena apa gitu, yang namanya mungkin anak kecil gitu kan, sering berantem-berantem gitu. Terus kayak ada geng-gengan kayak gitulah kan. Nah, di situ tuh kayak buat aku tuh momen terburuk di mana aku tuh ngerasa bener-bener kayak bodoh banget sih dulu, kayak orang-orang tuh jahat sama aku, kenapa enggak aku bales sih, nyeselnya tuh sekarang kadang pengen bales tapi udahlah apa sih gitu kan. Cuman ya itu sih, kayak dulu tuh teman-teman musuhin aku gitu, terus kayak dijauhin sama teman-teman suka ngejailin gitu kan, ya ngejulitin, ngomong-ngomongin yang enggak lah gitu. Itu kayaknya momen paling buruk sih buat aku. Situasi apa yang bisa bikin Rita marah? Situasi yang bikin aku marah itu apa ya? Kayak misal kalau situasinya tuh kalau misalkan ada orang yang bohong, nah itu aku kesel banget sih kalau udah ngedenger orang yang suka bohong. Terus atau mungkin kalau situasinya tuh pas aku nungguin temennya tuh telat banget, nah itu udah aku emosi banget sih. Kalau udah disuruh nunggu lama banget, nungguin teman itu kesel banget sih pasti itu. Dan apa ya, yang buat aku marah pasti kalau misalkan ngelihat sesuatu yang gak benar gitu kan, dan ya aku pasti marah sih. Kalau situasi yang bisa bikin Rita sedih? Sedih ya, sedih. Oke, kalau untuk sedih lebih sensitif ke keluarga sih ya. Kalau misalkan ada masalah keluarga kayak gitu, sensitif banget sih ngobrol misalkan tentang orang tua kayak gitu, itu yang bikin aku sedih. Keadaan misalkan mama bapak kadang bertengkar gitu kan, itu bener-bener yang sensitif banget buat aku tuh, kayak deg banget, langsung sedih gitu kan, kadang suka sampai nangis kayak gitu. Atau mungkin ya karena sesuatu hal yang sepele kadang bikin sedih juga gitu, hal-hal yang mungkin lebih ke orang-orang yang kita sayang sih, kalau misalkan hal-hal sedih itu yang menyangkut orang-orang yang kita sayang sih. Uh, Kalau situasi yang bisa bikin Rita takut? Suatu yang bikin aku takut, apa ya, yang takut takut ini banyak hal ya, kayak misalkan takut kehilangan mungkin kan, kehilangan orang-orang yang kita sayang itu pasti takut banget, khawatir berlebih, kadang overthinking atau kayak gitu, takut pokoknya tuh ngerasa takut banget. Orang ini tuh takut misalkan bapak takut gimana takut, atau mungkin ketakutan ini tuh misalnya kayak takut nanti aku nggak bisa sukses kayak gitu, takut misalkan aku tuh gak bisa ngebayangin orang tua gitu. Itu tuh ketakutan yang mungkin adanya di pikiran doang gitu. Kadang suka overthinking, aku takut deh nanti aku nggak akan sukses, aku takut deh kalau aku nggak akan berhasil gitu sih.
Menurut Rita, gimana sih kepribadian Rita? Kepribadian aku ya, gimana ya? Untuk kepribadian aku sih lebih cenderung aku orangnya apa ya? Fleksibel lah gitu. Kepribadian aku tuh kayak ya bisa nyambung sama sana sini gitu. Kadang bingung juga sih. Kadang aku bisa humble sama orang, ngobrol, cerita banyak hal, ketawa ketiwi, tapi sama ya orang yang itu aja gitu. Kadang aku bisa jadi orang yang santai, yang kalem gitu ya, sama orang yang beda juga, tergantung lawan bicaranya kita tuh seperti apa gitu. Kadang apalagi ya, kepribadiannya tuh ya mungkin bisa dibilang kalem ya, aku orangnya kalem, nggak terlalu cicilan lah bisa dibilang kayak gitu. Terus bisa dibilang penyabar ya, mungkin penyabar, tapi kadang juga marah. Terus pribadiannya bertanggung jawab mungkin ya, masuk ke situ. Dan mungkin lebih kepribadiannya lebih ke tingkat jiwa kepemimpinan yang cukup tinggi mungkin ya. Kadang aku lebih suka lebih suka menonjol gitu dari orang lain gitu. Kalau misalkan kayak ada tugas-tugas yang lain, aku lebih sering mengkoordinasi kelompok aku gitu. Pokoknya tuh kayak gak bisa diam aja gitu, harus bener-bener ngobrol, diomongin, kayak bisa dibilang tuh kayak pelopor atau kayak gitu sih, aku lebih senang kayak gitu sebenarnya. Apa sih hal yang paling Rita banggakan dari diri Rita? Yang aku banggain ya, sebenarnya bingung juga. Mungkin yang aku banggain sama diri aku sendiri tuh ya aku bisa bertanggung jawab dan juga bisa sabar gitu loh. Dan tanggung jawab, sabar, dan juga kerja keras mungkin bisa dibilang kayak gitu sih yang aku banggain ya, tapi kadang juga merasa nggak ada yang perlu dibanggain juga sih sebenarnya. Apabila Rita merasa tersinggung, apa sih reaksi Rita? Apa tersinggung? Ya, apabila ada orang yang menyinggung Rita gitu, apa sih reaksi Rita? Tergantung ya, kayak tergantung menyinggung soal apa dulu sebenarnya. Kalau misalkan untuk hal-hal yang sepele sih aku males buat menanggapi ya. Hal-hal yang sepele misalnya kayak cuman ngejek-ngejek aku doang, atau misalkan cuman ngompor-ngomporin atau ngomongin yang hal-hal kecil sih aku is okay, nggak apa-apa gitu loh. Nggak mau nanggapin itu, biarin aja gitu kadang kalau misalkan kayak gitu. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang cukup besar gitu, misalkan menyinggung tentang keluarga, menyinggung tentang karir, kayak gitu kadang suka pengen nyentil aja sih. Kadang suka aku tanggepin dengan tanggapan aku sendiri gitu, supaya mereka tuh sadar lah, nggak usah ngomong-ngomong kayak gitu lah, atau supaya ngoreksi apa yang mereka bilang itu ternyata salah sebenarnya gitu. Kalau untuk hal-hal yang besar gitu, untuk hal-hal kecil sih aku lebih males buat nanggepin. Boleh sebutkan nggak satu kata atau satu kalimat tentang yang menggambarkan diri Rita gitu? Boleh satu kata atau satu kalimat? Tentang aku apa ya? Saya juga nih pertanyaannya. Yang menggambarkan diri Rita gitu apa? Yang menggambarkan tentang aku, no, aku nggak ngerasa kayak gitu sih. Lebih ke apa ya? Aku sih yang bisa menggambarkan aku, menurut aku lebih ke friendly ya. Aku friendly sih orangnya. Aku cukup senang berrelasi sama orang-orang gitu. Situasi apa sih yang bikin Rita bisa bersemangat? Situasi yang bikin aku bisa bersemangat itu adalah situasi ketika aku tuh dapat dukungan atau dorongan dari orang-orang yang
sayanglah orang-orang terdekat dari aku, baik itu keluarga ataupun sahabat, itu benar-benar kayak ngena banget sih di aku. Yang bisa bikin semangat aku tuh benar-benar yang lagi, misalkan aku tuh lagi loyo-loyonya, lagi kayak ngerasa nggak semangat banget gitu, terus tiba-tiba keluarga atau sahabat tuh nyemangatin, itu kayak langsung semangat aja gitu loh. Ketika ada waktu luang, apa sih yang Rita lakukan? Untuk saat ini ya, waktu luang, aku sih kalau untuk sekarang ini lebih ke main medsos sih. Lebihnya ke situ sih untuk waktu luang, tapi udah jarang ada waktu luang akhir-akhir ini tuh lagi sibuk-sibuknya banget. Nugas sih sebenarnya, tapi kalau misalkan ada itu aku lebih senang rebahan gitu kan, lebih senang ya diam di kamar, terus dengerin musik, buka medsos, kayak gitu sih kalau untuk waktu luang yang kadang-kadang sempit banget. Tapi kalau misalkan ada waktu luang kayak sehari, ada free gitu kan, aku lebih senang jalan-jalan sama teman-teman keluar sih, dan ya buat refreshing juga, itu sebenarnya bagus banget buat kesehatan mental kayaknya. Oke, benar-benar. Ketika Rita lagi bosan nih, apa sih yang Rita lakukan biar kembali segar gitu, kembali bersemangat? Kayak misalkan Rita lagi nugas nih, tapi Rita tuh bosan sama tugas ini. Apa sih yang bikin Rita tuh jadi semangat lagi gitu? Apa yang Rita lakukan? Kalau aku lagi bosan ya, misal bosan nugas gitu. Kalau lagi bosan nugas sih lebih ke aku dengerin lagu gitu. Kadang nugas itu sambil dengerin lagu. Terus kalau misalkan udah bosan banget gitu, suka ya udah istirahat dulu aja gitu. Dipakai istirahat dulu aja, rebahan dulu kah, ngemil dulu kah gitu. Kalau misalkan udah powernya atau udah ada lagi, baru ngerjain tugas lagi sih. Apa yang ngedorong Rita untuk ngelakuin kegiatan produktif di waktu luang? Waktu yang mendorong aku untuk ngelakuin itu sih kadang motivasi diri sendiri ya. Kadang suka sadar pengen produktif gitu kan. Kayak ngejar mata kuliah, ngerjain tugas itu kan butuh semangat yang luar biasa ya, dan itu benar-benar harus dari diri sendiri sih menurut aku. Kayak ya apa ya? Bikin diri sendiri tuh semangat dan ya sadar gitu sama diri sendiri tuh harus semangat, harus dipaksa gitu loh. Pokoknya ya harus bisa gitu. Gak tahu gimana caranya, itu harus bisa. Kalau boleh tahu, apa moto Rita? Apa bisa diulang? Apa moto hidup Rita? Moto hidup aku itu adalah apa ya? Banyak sebenarnya moto hidupnya, tapi ada satu moto hidup yang aku selalu ingat itu adalah menjada wajada ya. Barang siapa yang bersungguh-sungguh itu pasti berhasil. Intinya itu sih yang selalu aku tekanin sama diri aku sendiri, di mana aku harus terus bekerja keras gitu. Baik. Bagaimana sikap Rita dalam menghadapi lingkungan baru? Sikap aku dalam menghadapi lingkungan baru ya, aku sih welcome banget, aku seneng banget sama lingkungan baru. Sikap aku itu ya welcome gitu sama orang-orangnya, sama lingkungannya. Aku berusaha buat berbaur dan beradaptasi sama orang-orang baru gitu. Kadang aku suka jadi orang yang apa ya, memulai pembicaraan gitu, kayak misalkan kenalan sama orang gitu atau ngechat orang gitu. Aku senang ngobrol sama mereka yang baru kenalan gitu kan, cerita-cerita kayak gitu aku senang sih, dan itu menurut aku bisa buat aku lebih banyak relasi lagi. Apa kesulitan yang Rita alami saat beradaptasi dengan lingkungan baru? Kesulitannya itu ya pasti ya karena setiap orang itu berbeda-beda ya, jadi kayak susah buat menerka-nerka ini orangnya kayak apa ya, takutnya tuh
kita bercanda, dianya serius. Takutnya tuh ya beda persepsi gitu loh, yang buat aku tuh susah buat berbaur dengan orang-orang tuh kayak gitu. Kadang mereka orangnya tuh yang suka banyak ngomong banget, sedangkan aku orangnya itu yang kalem-kalem gitu kan. Jadi susah buat nyambung sih sebenarnya, butuh waktu juga gitu. Terlebih lagi kalau misalkan apa ya, kayak misalkan daring kayak gini kan susah banget. Nah, kalau misalkan ketemu langsung sih bisa ngobrol-ngobrol doang, dan itu pun butuh waktu yang cukup lama sih menurut aku. Bagaimana cara Rita menjaga hubungan pertemanan selama ini? Menjaga hubungan pertemanan, buat aku yang pertama itu adalah komunikasi ya. Komunikasi di sini maksud aku tuh kayak, ya seenggaknya tuh dalam 1 minggu tuh berkabar lah gitu, nanyain apa kabar, enggak apa kabar banget sih, kayak kaku banget ya kalau kayak gitu. Mungkin kayak misalkan ketemu itu ya minimal harus nyapa lah gitu kan. Kalau misalkan atau ada hal-hal yang perlu dibantu ya dibantu lah gitu loh, berusaha buat bermanfaat buat teman sendiri gitu kan. Jadi kalau ada apa-apa bisa terjalin terus silaturahminya gitu. Dan juga apa ya, untuk menjalin pertemanan yang awet itu ya pasti kita harus saling tolong menolong, membantu teman kita yang lagi kesulitan gitu. Terus juga apa ya, yang pasti harus amanah ya. Jadi sebagai seorang teman kita harus amanah gitu, harus bertanggung jawab dan juga dapat dipercaya gitu sama teman-teman kita. Jadi mereka tuh akan nyaman kalau misalkan ngobrol sama kita, kalau misalkan curhat sama kita gitu loh. Jadi pertemanan itu bakal berjalan terus gitu, nggak akan terputus kalau misalkan respon kitanya itu baik sama mereka. Kalau boleh tahu, Rita lebih nyaman berrelasi sama perempuan apa laki-laki? Ya, aku lebih suka sama perempuan sih ya, lebih kayak nyambung dan juga lebih terbuka lah kalau sama perempuan. Kalau misalkan sama laki-laki itu kayak lebih canggung, dan juga kan kalau sama cowok ada batasan-batasan tertentu ya. Jadi kurang pas lah kalau misalkan sama cowok itu. Lebih enjoy, lebih asik sama cewek lah. Jika Rita sedang berselisih paham bersama teman, bagaimana sih cara Rita untuk menyelesaikannya? Kalau lagi berselisih paham ya, aku sih lebih suka damai. Aku orangnya suka damai ya, nggak suka sama perselisihan. Kadang kalau misalkan ada situasi di mana perselisihan ini terjadi gitu, mungkin aku lebih sering minta maaf duluan gitu. Kayak ya tergantung juga masalahnya apa, ya diselesain, diomongin baik-baik, dikomunikasikan dengan baik gitu. Yang pasti kita sama-sama introspeksi diri, dan aku nggak mau apa ya, nggak mau lama-lama berselisih paham gitu loh. Kalau misalkan cuman hal-hal sepele lah, udah langsung minta maaf aja gitu, walaupun misalkan kita salah ataupun enggak gitu. Aku lebih sering ya udahlah minta maaf duluan aja lah gitu, biar semuanya selesai lebih cepat. Okay. Circle pertemanan yang seperti apa sih yang bikin Rita nyaman? Circle pertemanan yang bikin aku nyaman itu yang pasti teman-teman yang real ya, bukan yang toksik. Teman-teman yang selalu support aku, support system selalu ada di saat aku butuh mereka, dan selalu mau mendengarkan keluh kesah aku gitu, memberikan aku saran, kritik juga boleh. Dan intinya mereka-mereka yang mendukung aku untuk tumbuh sukses dan tumbuh berkembang lebih baik lagi gitu. Teman-teman yang bisa mengingatkan aku dalam hal kebaikan, teman-teman yang bisa membantu aku untuk menjadi Rita yang lebih baik gitu. Oke. Oke, baiklah. Informasi yang saya peroleh dari saudara mungkin sudah cukup. Berhubung waktu wawancara sudah habis, apakah ada yang ingin Rita tanyakan? Nggak ada, udah cukup. Sudah cukup. Baiklah. Jika tidak ada, pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang saya ajukan kepada Rita. Alhamdulillah proses interview ini berjalan dengan lancar. Terakhir, saya meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.
Sampai bertemu di lain waktu dan tetap jaga kesehatan. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.